Kalau menurut saya ya Mbak, kalau mau pembuka galangan dana itu kayaknya nggak cocok ya. Klasifikasikan kepada hal yang meminta-minta ya. Kita keluarin dulu nih hadisnya nih. Jadi hadis Rasulullah tentang orang yang minta-minta. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, Ya, penggalangan dana yang menuai pro dan kontra di kalangan para netizen. Terkadang komentar-komentar dan pendapat dari netizen ini mewakili netizen lainnya juga, baik itu yang setuju ataupun yang tidak setuju. Kali ini bahkan ada seorang netizen yang sampai membacakan hadis terkait siapa saja, golongan seperti apa orang yang boleh meminta-minta kepada orang lain. Apakah kalangan Indra Bekti seperti ini, golongan orang kaya, bisa masuk ke dalam hadis tersebut untuk meminta-minta kepada orang lain? Berikut inilah penjelasan dari seorang netizen yang membacakan hadis dan juga ada netizen yang lainnya. Oke, buat kalian yang penasaran bagaimana komentar-komentar dari para netizen yang terbaru kali ini, yang baru buka suara, berikut inilah pendapat dari para netizen. Kalau menurut saya ya Mbak, kalau mau pembuka galangan dana itu kayaknya nggak cocok ya. Karena kan masih punya Alphard ya, masih pakai iPhone 14 juga, punya aset-aset dong. Karena kan Indra Bekti juga udah artis dari aku masih kecil. Masa iya nggak pakai asuransi, nggak ada buat tabungan kesehatan gitu, mustahil ya. Walaupun nggak punya tabungan, mungkin lebih cocok jual dulu emas, jual dulu tas branded, jual dulu mobil, tanah. Mungkin itu bisa sebelum galang dana. Masa iya artis yang puluhan tahun nggak ada tabungan sama sekali harus ngemis ke media gitu, nggak pantas ya. Ada lo juga loh yang lebih membutuhkan daripada Indra Bekti. Masih ada Cianjur ya, masih ada ya apa sih kasus-kasus yang lebih miris gitu. Kalau Indra Bekti kan masih ada di kalangan atas ya. Kita mau donasi juga, kita masih pakai Xiaomi. Masa harus donasi sama yang pakai iPhone 14? Seenggaknya jualin dulu lah aset-asetnya. Kayak Denada gitu kan, anaknya sakit sampai bertahun-tahun dia rela loh jual aset-asetnya. Masa iya sekarang Indra Bekti baru sakit 4 hari udah galang dana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi tergelitik juga ya, pengen ngomongin tentang istri dari Indra Bekti yang mau mengadakan penggalangan dana. Entah mau entah sudah, aku juga nggak tahu ya. Pokoknya dia, yang aku dengar sih statementnya bahwa dia mengadakan penggalangan dana untuk masalah biaya pengobatan dari Indra Bekti. Terus udah banyak banget deh kayaknya yang ngomongin, bahkan ada yang menyanding-nyandingkan dengan Denada ya, yang anaknya udah bertahun-tahun sakit, bahkan di Singapura penyakit kanker, nggak mengadakan penggalangan dana gitu kan. Ada juga yang malah bertanya-tanya, emang kemana Indra Bekti selama ini kerja bertahun-tahun gitu loh, apalagi dia udah host udah dari kapan tahu ya ibaratnya kan gitu ya. Emang nggak ada duitnya, emang nggak ada asuransinya, emang nggak ada, ya macam-macam lah orang pada ngomongin tentang mana sih penghasilannya Indra Bekti, masa sakit baru 4 hari aja udah mengadakan penggalangan dana gitu kan. Jadi mungkin penggalangan dana ini bisa kita klasifikasikan kepada hal yang meminta-minta ya. Kita keluarin dulu nih hadisnya nih. Jadi hadis Rasulullah tentang orang yang minta-minta. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Hai Kabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu dari 3 golongan. Pertama, orang yang memikul beban tanggungan yang berat di luar kemampuannya, maka dia boleh meminta-minta sampai sekedar cukup, lalu harus berhenti. Kedua adalah orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, maka dia boleh meminta sampai dia mendapat sekedar kebutuhan hidupnya ya. Yang ketiga, orang yang tertimpa kemiskinan sehingga 3 orang yang sehat berpikirnya dari kaumnya menganggap benar-benar sangat miskin. Orang udah ngeliat dia miskin banget baru boleh
dikasih gitu. Maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya. Sampai di situ tuh. Jadi dia tidak boleh meminta-minta kalau dia masih punya harta sebenarnya ya. Kecuali kalau hartanya udah habis baru dia boleh meminta-minta. Guys, maaf beribu maaf. Kayaknya aku lebih suka untuk ngelihat ke diri kita sendiri ya. Karena pernah juga seingat aku ada cerita dari Ustadz Khalid Basalamah atau gimana. Jadi zaman Rasulullah gitu ada orang yang meminta kepada Rasulullah sementara orang yang meminta itu dari atas kuda. Berarti kalau orang yang udah punya kuda di zaman Rasulullah itu orang kaya loh. Buat kamu yang merasa diri kamu mampu untuk beramal kepada istrinya Indra Bekti ya kamu beramal aja gitu, entah 2.000, 5.000 perak, 10.000 perak, yang penting kan beramal. Ini termasuk ladang ibadah loh buat kita. Karena kenapa? Karena amal ibadah kita itu dinilai dari niat kita. Nih keluar lagi ya hadisnya ya. Inamal a'malu bin niat. Jadi nilai niat seorang muslimin itu jauh lebih utama daripada amalannya. Jadi kalau kayak kamu misalnya nggak usah pikir-pikir, kamu mau ngasih seseorang terus jangan-jangan dia orang kaya, jangan-jangan apa, nggak usah berpikir gitu. Kasih, kamu mendapat pahala karena kamu memberi, karena amalan kamu gitu loh. Urusan dia itu kikir terhadap hartanya itu urusan dia sama Allah gitu loh. Jadi ya udahlah niat aja, kalau kamu mau memberi silahkan memberi, tapi